Jika aksi kami ini ditolak oleh pemerintah, kami pernah bersepakat seluruh pimpinan PTS Indonesia untuk kami mogok mengajar. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTSI) seluruh Indonesia meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan masalah Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAMPT) dengan berbayar yang sebenarnya membebankan APTSI dengan biaya pembayaran program studi Lembaga Akreditasi Mandiri. Kampus Tieport Numbai, Rabu 21 September 2022. Dr. John Agustinus, Ketua Tieport Numbai Jayapura dan juga selaku Ketua APTSI Wilayah 14A Papua mengatakan, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia sedang berencana untuk melakukan aksi sosial demo di Jakarta. Direncanakan aksi tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis dari tanggal 27 hingga 29 September 2022. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wilayah 14A Papua akan mengunjungi kantor DPR RI tanggal 29 September 2022. Seluruh pimpinan perguruan tinggi swasta PTS se-Indonesia akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Akan ada 3.000 sampai 4.000 lebih dosen dari perguruan tinggi swasta se-Indonesia juga diundang berkumpul di Jakarta. Dr. John menuturkan, tuntutan utama adalah APTSI mulai dari tanggal 30 Mei bertemu Komisi 10 DPR RI, kemudian melaksanakan rembuk nasional. Kegiatan akan dihadiri kurang lebih 3.000 pimpinan dari perguruan tinggi se-Indonesia dan dosen di Nusa Dua Bali dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli 2022. Agustinus menegaskan bahwa APTSI juga bersepakat akan menolak kehadiran Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi LAMPT karena LAMPT dinilai menerapkan berbayar yang sebenarnya APTSI tidak bisa menghapus wadah ini karena sudah diundang-undangkan sehingga menjadi masalah bagi perguruan tinggi swasta. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta menolak karena masalah berbayar dari LAMPT. Menurut Ketua Tieport Numbai Jayapura bahwa masing-masing program studi memiliki lembaga akreditasi mandiri Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia yang telah menolak karena berbayar dan kebanyakan satu prodi membayar 50 juta rupiah sampai 80 juta rupiah dari perguruan tinggi swasta Indonesia. Padahal sebelumnya akreditasi mandiri menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga hal ini mendapat penolakan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Maka PTSI meminta kepada pemerintah agar lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi dibubarkan jika masih tetap berbayar. Selaku Ketua Asosiasi menilai tuntutan APTSI soal Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi LAMPT bisa ada tetapi tidak berbayar. Juga menjadi tantangan bagi perguruan tinggi swasta beda dengan perguruan tinggi negeri PTN. Karena pembayaran prodi di PTN mungkin dibayar, sementara untuk prodi di perguruan tinggi swasta di Indonesia itu dibiayai oleh masyarakat sendiri. Pendidikan di perguruan tinggi swasta harus membayar 50 juta rupiah sampai dengan 80 juta rupiah untuk satu prodi. Ketua PTSI Wilayah 14A Papua melihat sendiri di mana sekarang dunia pendidikan perguruan tinggi baru terlepas dari COVID-19 yang melanda beberapa dekade belakangan, di mana masa COVID-19 sangat mempengaruhi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta. Jadi bukan hanya perguruan tinggi negeri yang mengalami kesulitan penerimaan mahasiswa di masa COVID, tetapi perguruan tinggi swasta juga sudah turun penerimaan mahasiswa. Ketua PTSI Dr. John menyayangkan SPP semakin kecil, mahasiswa juga bisa kuliah dan angka partisipasi atau angka mahasiswa baru itu menjadi turun. Ditambah lagi perguruan tinggi swasta harus bayar dalam akreditasi sehingga Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Pihaknya akan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait masalah LAMPT soal berbayar dan diterapkan aturannya saat ini agar dibubarkan dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTSI kembali seperti dulu sehingga masalah pembayaran program studi serta akreditasi menjadi tanggungan pemerintah.
Agustinus yakin APTSI tahu bahwa pemerintah akan kesulitan untuk biaya. Maka itu kehadiran negara tetap penting, apalagi sekarang di Papua. Kehadiran negara itu sangat utama. Perguruan tinggi swasta Indonesia di Papua saat ini ada sebanyak 51 dan 3 perguruan tinggi negeri. John Agustinus, Ketua Setia Portumbai Jayapura dan selaku Ketua PTSI Wilayah 14A Papua berharap dan memohon kepada Presiden Republik Indonesia masalah kehadiran Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi LAMPT. Karena LAMPT dinilai menerapkan pembayaran yang sebenarnya APTSI tidak bisa menghapus wadah ini karena sudah diundang-undangkan. Negeri. Saya ada naskah dari salinan dari Permendikbud nomor 48 tahun 2022 baru ini tentang penerimaan masa baru program diploma sarjana pada perguruan tinggi negeri. Intinya adalah pada Permendikbud ini perguruan tinggi negeri dapat menerima jalur mandiri itu berkali-kali. Sehingga ini memberikan dampak kepada penerimaan masa baru bagi perguruan tinggi swasta. Jadi di sini Mendikbud memberikan kesempatan kepada PTN bukan hanya seleksi masuk perguruan tinggi negeri, tapi juga melalui seleksi mandiri yang bisa berulang-ulang. Sehingga ini istilah dari kami adalah namanya kapal kerut. Kapal kerut itu artinya dia bisa mendapatkan mahasiswa sebanyak-banyaknya. Sehingga perguruan tinggi swasta berdampak juga penerimaan masa baru kami kurang. Jadi kami mohon melalui kesempatan ini, APTSI memohon bila perlu perguruan tinggi negeri itu hanya 1 kali penerimaan, yaitu melalui ST seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri SNBTN. Cukup 1 kali saja agar mereka itu bisa kuliah juga di perguruan tinggi swasta. Karena apa? Tidak ada perbedaan sekarang ini antara PTN dan PTS. Tidak ada perbedaan. Ijazah sama yang diterbitkan, kualitas sama. Yang penting dia sudah terakreditasi. Antara negeri dan swasta itu tidak ada perbedaan. Jika PTN diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, maka kami tidak ada mahasiswa lagi. Nanti akan PTS banyak yang tutup. Jika aksi kami ini ditolak oleh pemerintah, kami pernah bersepakat seluruh pimpinan PTS Indonesia untuk kami mogok mengajar. Tapi kami selalu dinasihati oleh senior-senior kami. Mogok mengajar itu bukan jiwa seorang dosen, bukan jiwa seorang pendidik, bukan jiwa. Sehingga sampai hari ini, walaupun kami berjuang dengan kekuatan dan tenaga yang kami punya, jika itu tidak dijawab oleh pemerintah, kami bersepakat bahwa kami minta Menteri Pendidikan itu diganti. Jika Menteri Pendidikan tidak diganti, kami akan meminta kepada Presiden untuk dengan Presiden bisa menolong kami perguruan tinggi swasta. Tolong kami, dengarkan suara kami, karena kehadiran pemerintah untuk PTS itu sangat-sangat besar. Karena apa? Catatan kami, secara nasional, perguruan tinggi negeri itu jumlahnya hanya 125 perguruan tinggi se-Indonesia. Jumlah perguruan tinggi swasta itu adalah 3.600 sekian, saya lupa. Yang artinya bahwa pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan tinggi itu tidak mampu dengan perguruan tinggi negeri. Makanya kehadiran swasta ini sangat penting, menolong pemerintah. Tapi kalau pemerintah tidak bisa menolong kami, maka perguruan tinggi swasta nanti banyak yang akan turun. Yang otomatis berdampak juga kepada kecerdasan bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Banyak mahasiswa tidak bisa kuliah karena kami tidak mampu. Dosen itu kalau mau cerdas, mau pintar, ya Bapak Ibu semuanya, mahasiswa itu kalau di luar minta dosen itu harus cerdas, harus pintar. Dosen kalau mau cerdas, bukan hanya dia belajar, tapi dia harus membaca buku, dia membaca majalah, harus ada internet untuk bisa wawasannya luas, ya kan? Semuanya ini kan bayar, beli buku, internet,
Apalagi kita yang di Papua, internet lebih mahal daripada teman-teman yang ada di Jawa. Jadi sekali lagi, jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami mohon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu diganti. Kami berikutnya, jika tidak dipenuhi, kami mohon Presiden Indonesia membantu kami lewat Perpu atau Perpres bisa mendukung kehadiran kami lewat RUU Sikdiknas yang baru yang membela perguruan tinggi swasta.